Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soli dan solihah. Selamat hari Senin. Kita akan mulai belajar kembali ya. Hari ini kita memasuki materi tema 6, subtema ketiga. Kita akan belajar mata pelajaran matematika dan PJOK. Nah, untuk mata pelajaran PJOK, pada hari ini kita akan belajar yang pertama bagaimana cara melakukan gerak scout jump, dan yang kedua adalah bagaimana cara melakukan gerak melompati rintangan. Sedangkan untuk mata pelajaran matematika, hari ini kita akan belajar yang pertama mengukur berat benda dengan alat ukur tidak baku, dan yang kedua adalah membandingkan hasil pengukuran berat benda dengan alat ukur tidak baku. Kita mulai mata pelajaran yang pertama ya, yaitu PJOK, gerakan squat jump. Nah, soli-soliha, gerakan squat jump termasuk salah satu gerakan senam lantai. Bagaimana langkah-langkah melakukan gerak squat jump ya? Nah, ada 3 langkah dalam melakukan gerakan squat jump. Yang pertama adalah gerakan tolakan. Yang kedua, gerakan melayang. Dan yang ketiga adalah gerakan mendarat. Perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, gambar yang pertama dan yang kedua ini namanya tahap gerakan tolakan, yaitu bersiap untuk melompat. Ini namanya gerakan tolakan ya. Selanjutnya langkah yang kedua adalah gerakan melayang seperti ini. Melompat melayang di udara, ini namanya gerakan melayang. Dan yang ketiga atau tahap terakhir adalah gerakan mendarat. Nah, ini adalah 3 tahapan dalam melakukan gerakan squat. Mudah ya, soli-soliha. Cuma ada 3 tahapan: gerakan tolakan, gerakan melayang, dan mendarat. Selanjutnya, gerakan yang kedua adalah gerak melompati rintangan. Oke, ada beberapa hal yang harus disiapkan saat kita akan melakukan gerak melompati rintangan, yaitu yang pertama, siapkan tali, bisa dari karet, tambang, rapia, dan lainnya ya. Yang kedua adalah permainan dilakukan minimal 3 orang. 2 orang memegang tali, 1 orang melewati tali. Nah, seperti ini, perhatikan gambarnya. Jadi, paling sedikit dilakukannya oleh 3 orang ya soli-soliha. Karena 2 orang bertugas memegang tali, lalu 1 orangnya melompat melewati tali. Nih. Oke, kita perhatikan gambarnya ya. 2 siswa merentangkan ujung tali karet setinggi lutut mereka. Lalu, ini kalau kita lakukan di sekolah, siswa lain berbaris berbanjar menghadap tali karet dengan jarak siswa terdepan 2-3 meter dari karet. Lalu salah satu kaki menjadi tumpuan, kaki lain lompat terlebih dahulu. Selanjutnya kaki kanan mendarat kembali ke tanah disusul dengan kaki kiri. Nah, saat melompati rintangan ini diusahakan tidak mengenai karet atau talinya ya. Ini adalah gerak melompati rintangan. Oke, selanjutnya kita akan belajar matematika, yaitu mengukur dan membandingkan hasil pengukuran berat benda dengan alat ukur tidak baku. Anak soli dan solihah masih ingat tugas ini? Nah, kita pernah ya belajar mengukur berat benda menggunakan timbangan dari gantungan baju. Hari ini kita akan mengulang materi tersebut. Nah, coba anak soli-soliha, kita latihan dulu ya. Beri tanda centang pada benda yang lebih berat. Perhatikan nomor 1, di sini ada botol dan kaleng. Berat botol atau berat benda A adalah 7 kelereng dan berat benda B adalah 5 kelereng. Mana yang lebih berat ya? Apakah benda A atau benda B? Ya, yang lebih berat adalah benda A ya, soli-soliha, karena jumlah kelerengnya lebih banyak. Selanjutnya, lihat yang kedua, gambar timbangan yang kedua. Di sini ada 2 gulungan kertas dan kardus bekas ya. Nah, berat benda A atau gulungan kertas ini adalah berapa kelerengnya? Kita hitung
Satu, dua, tiga. Tiga kelereng. Selanjutnya berat kardus atau berat benda B adalah berapa kelereng ya? Kita hitung sama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 kelereng. Nah, setelah dihitung seperti ini, coba kita bandingkan mana yang lebih berat, benda A atau B ya? Ya, benda yang lebih berat adalah benda B. Nih, kenapa? Karena jumlah kelerengnya lebih banyak. Selanjutnya, yang ketiga kita lihat di sini ada kardus dan kaleng. Ya, kalengnya ada banyak ya. Kita hitung berat benda A. Coba berapa kelereng? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelereng. Selanjutnya berat benda B ada berapa kelereng ya? Kita hitung kelerengnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 kelereng. Sekarang setelah kita hitung kelerengnya, kita bandingkan ya, mana yang lebih berat, benda A atau B ya? Benda B ya, benda B beratnya ada 8 kelereng. Oke, kita lanjutkan soli-soliha. Lihat hasil pengukuran digambarkan seperti berikut ini. Perhatikan kembali ya anak soli-soliha. Oke, ingat ya soli-soliha, saat kita mengukur memakai gantungan baju seperti ini, posisi timbangannya harus seimbang nih. Kalau kita mengukur menggunakan koin atau kelereng, kalian bisa pilih ya di rumah adanya apa ada kelereng atau ada koin. Nah, untuk tahu berapa berat suatu benda, berapa kelereng, maka timbangannya harus seimbang seperti ini. Contohnya nih, 2 timbangan ini ya. Di sini ada botol dan kaleng. Misalnya yang pertama botol, di sini berat botol adalah 4 kelereng dan 1 koin. Sedangkan berat kaleng sama dengan 3 koin dan 5 kelereng. Seperti ini ya soli-soliha. Oke, nah sekarang kita coba menjawab pertanyaan berikut sesuai pengukuran tersebut ya. Yang pertama, benda yang lebih berat adalah benda apa yang lebih berat ya? Kita lihat lagi timbangannya. Nah, sekarang yang dilihat bukan mana yang miring, tetapi karena kita memakai alat ukur kelereng dan koin, kita lihat mana yang lebih banyak jumlah kelereng dan koinnya, berarti itulah benda yang lebih berat. Di sini coba kita lihat lagi mana ya yang lebih berat kelereng dan koinnya. Coba perhatikan. Benar, yang lebih berat, yang lebih banyak kelereng dan koinnya adalah kaleng. Kita isi ya. Nah, benda yang lebih berat adalah kaleng. Yang kedua, benda yang lebih ringan adalah botol. Selanjutnya nomor 3, berat botol sebanding dengan titik-titik bola dan titik-titik koin. Oke, berat botolnya sebanding dengan 4 bola dan 1 koin. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, lalu berat kaleng sebanding dengan 5 bola dan 3 koin. Nah, anak soli-soliha, sekarang giliran kalian mempraktekkan pengukuran dan membandingkannya. Are you ready? Pasti siap ya, insya Allah. Nah, pertama-tama kalian harus siapkan dulu alat dan bahannya, yaitu gantungan baju, kelereng atau koin, pilih salah satunya saja ya, boleh pakai kelereng, boleh pakai koin, dan 2 kantong plastik transparan. Dan 2 benda apa saja yang mau kalian ukur, bebas bendanya apa saja. Lalu tahap selanjutnya adalah siapkan alat penimbang, letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan, masukkan benda yang akan diukur di salah satu plastik, lalu masukkan kelereng atau koin hingga kedua plastik seimbang. Ya, pengukurnya adalah kelereng atau koin. Lalu jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, benda apa yang kamu ukur? Tadi Bu Vita bilang 2 benda ya. Kalian mengukur benda apa dan apa? Selanjutnya, benda apa yang lebih berat?
ketiganya, benda apa yang lebih ringan? Lalu jawab benda titik-titik, benda apa nih yang kalian ukur sebanding dengan berapa kelereng atau berapa koin. Nah, yang terakhir, benda satunya lagi sebanding dengan berapa kelereng atau berapa koin. Catat hasilnya di buku tulis. Alhamdulillah, mudah ya solih-solihah. Selamat mencoba. Semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.